Jangan ingin dipuji orang. Lihat jantung. Jantung berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Tapi berbuat itu orangnya. Kami juga mengundang Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Bapak Dr. Andes Hadi Azhari, untuk membersamai Bapak Pejabat Gubernur Aceh menuju ke ruang VIP Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Kita sampaikan hadirin berbahagia, di sana akan ada agenda ramah tamah di momentum 20 tahun Tsunami Aceh. Ini kok foto keren ya. Halo guys, Mas Rahman. Kali ini saya sedang berada di rumah. Yap, jadi kali ini itu bertepatan di tanggal 26 Desember ya guys. Bertepatan saya kali ini akan pergi ke Masjid Raya Baitur Rahman. Yap guys, jadi saya mau cerita sedikit. Karena saya tinggalnya itu di Banda Aceh. Jadi di Aceh itu pada tahun 2004 pernah terjadi bencana tsunami Aceh. Jadi setiap tanggal 26 Desember Aceh selalu memperingati hari tsunami. Jadi di Masjid Raya Baitur Rahman itu juga ada acara pengajian, Fadil ya. Jadi kita kali ini mau ke Masjid Raya Baitur Rahman, Fadil ya. Oke guys, jadi kita kali ini mau ke Masjid Raya Baitur Rahman. Mungkin Hati-hati Bu, ya tahan dulu dek, tahan dulu. Ya, darahnya tahan, ya silakan. apa kita parkir di mana? Oke guys, jadi kita kali ini udah nyampe di Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi parkirannya itu tadi rame kali, Fadil ya. Jadi parkirannya itu tadi rame kali guys. Jadi saya itu parkirnya itu di dekat-dekat ruko yang ada di belakang. Ini jauh dari arahnya itu kan. Masjidnya itu ada di situ. Jadi kita kali ini parkirnya di sini. Dari kunci stang, Fadil. Oke. Langsung aja kita kali ini mau masuk ke area Masjid Raya Baitur Rahmannya guys. Jadi saya kali ini tuh ngevlognya itu nggak pakai mic ya guys, cuma bermodalkan kamera HP gini doang. Oke, jadi saya kali ini akan berlanjut juga ke kamera belakang biar kalian bisa lihat Masjid Raya Baitur Rahmannya. Oke, jadi seperti ini dia guys masjidnya. Jadi saya kali ini tuh ngerekamnya pakai kamera belakang. Alhamdulillah, jadi kali ini saya mendapatkan tempat parkir dong, karena dari sepanjang jalanan tadi itu rame sekali sih guys. Motor aja nggak bisa parkir di basementnya Masjid Raya Baitur Rahman, apalagi mobil. Ini mobil berjejer semua di pinggir-pinggir jalan ini. Oh ya, jadi saya kali ini tuh mau ngejelasin sedikit. Jadi hari ini tuh bertepatan di tanggal 22. Aduh, kok salah ngomong ya. Di hari ini tuh bertepatan di tanggal 26 Desember. Jadi Aceh setiap tanggal 26 Desember itu selalu memperingati hari tsunami. Karena hari ini tuh bertepatan di 2 dekadenya memperingati hari tsunami. Jadi udah nggak terasa, udah 20 tahun ya guys. Oke, jadi kita kali ini udah nyampe di depan pekarangannya, Fadil ya. Jadi saatnya kita kali ini mau masuk guys ke pekarangannya. Jadi di area Masjid Raya Baitur Rahman ini lagi ada renovasi payung-payungnya itu guys. Jadi di Masjid Raya Baitur Rahman itu kan dia ada payung-payungnya gitu. Jadi dia itu payung-payungnya itu kayak lagi direnovasi gitu ya. Jadi di sini itu ada pengajian, betul. Gila, langsung aja kita kali ini mau masuk guys ke area Masjid Raya ya. Ya. Jadi beginilah situasi dan kondisi di depan pintu gerbang Masjid Raya Baitur Rahman. Di sini tuh udah mulai dipadati pengunjung ya guys. Seperti ini dia. Karena di Aceh itu rata-rata mayoritasnya itu muslim semua. Yap, jadi Aceh ini adalah negerinya syariat Islam yang ada di Indonesia. Jadi bagi kalian yang belum pernah berkunjung ke Aceh, ini adalah satu-satunya atau salah satu landmark paling penting yang ada di kota Banda Aceh yang selamat dari tragedi bencana tsunami Aceh, yaitu adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Oke, jadi saya kali ini tuh duduk dulu di, aduh kok banyak salah ngomong ya kali ini. Jadi saya di sini tuh duduk dulu di sini itu karena backgroundnya itu keren ya guys, langsung Masjid Raya Baitur Rahman dan ada payungnya. Jadi payungnya itu lagi ada renovasi sepertinya guys, karena di bagian kain-kainnya itu lagi nggak ada, karena di sini itu
Kemarin saya sempat lihat mobil-mobil keren yang lagi ngerenovasi di bagian kain-kainnya gitu. Mungkin ada kerusakan atau sobek gitu ya. Mungkin seperti itulah. Oke, jadi saya di sini tuh mau ngejelasin sedikit siapa aja sih guys bintang tamu yang diundang dalam rangka acara memperingati 2 dekadenya tsunami Aceh. Yap, jadi nggak nyangka udah 20 tahun aja berlalunya tsunami Aceh. Yang pertama, bintang tamu yang pertama adalah itu ustadznya itu kegemaran saya banget sih guys, yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau AA Jim. Yap, jadi AA Jim kali ini diundang untuk berkolaborasi di acara 2 dekadenya tsunami Aceh. Waduh, itu saya seneng sekali sih guys kalau udah denger ceramahnya dari AA Jim. Yang kedua ada penampilannya dari Delisa. Jadi Delisa itu adalah korban selamat dari bencana tsunami Aceh. Delisa di sini juga akan menceritakan tentang dia pertama kalinya terkena tsunami Aceh sampai dia ada yang nolong atau ada masyarakat yang menolongnya. Oke, jadi yang ketiga itu ada juga penampilannya dari Rafli Kande, yaitu adalah penyanyi Aceh. Oke, jadi saat ini saya akan melihat penampilannya dari Delisa. Nah, seperti ini dia guys penampilannya dari Delisa. I feel it is my duty to repay their kindness by showing to them that have not just survived. I have tried. And now I'm working in PT Bank Syariah Indonesia Region 1 Aceh. In the bank, employees treat disabled individuals and always provide us with opportunity and support for our study development. And I just come back from Japan. I was invited by the Center of Southeast Asian Studies in Kyoto University to share my story. I have learned a lot about disaster management. Oke, seperti itu dia guys penampilannya dari Delisa. Dan saat ini kita akan melihat penampilannya dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau AA Jim. Seperti ini dia penampilannya. Waduh, ini ustadz kegemaran saya banget nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, berkahi majlis ini ya Allah. Jadikan apa yang Engkau takdirkan ini membuat Engkau ridho kepada kami. Ya Allah, jadikan apa yang kami lakukan menjadi jalan keberkahan bagi sisa umur kami. Ya Allah, bukakan hikmah dari apapun yang Engkau takdirkan dan jadikan semua ini menjadi bekal kami husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, apakah Allah sedang menyaksikan pertemuan ini? Tolong dijawab. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kita lakukan? Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Adakah perbuatan Allah yang buruk? Jawab. Semua takdir dari Allah pasti mengandung kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembali. Luar biasa sabarnya orang Aceh ini ya. Pantas saya dikasih makan 2 kali dari kemarin. Ini udah. Oke. Bapak Ibu yang baik, sekali lagi hidup ini adalah jadi tsunami itu ujian. Sekarang juga adalah, saya ulangi ya, ujian. Masa baru naik sudah selesai? Ini penting sekali bahwa semua kita sedang menunggu jadwal jemputan. Kematian itu 3 rahasianya. 1, waktu. Walikulli ummatin ajal. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Semua umat sudah ditetapkan ajalnya. Jikalau datang saat yang ditentukan, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan. Setiap orang akan meninggal pada waktu yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, duka cita, bela sungkawa kepada yang wafat waktu tsunami, sebetulnya beliau wafat karena sudah waktunya. Tidak ada orang meninggal kecuali 1 penyebabnya, waktunya sudah tiba. Ini sedang menunggu giliran. Saya usia sekarang 63 pas, jadi sedang 63. Rasulullah SAW 63, Abu Bakar. Jadi saya tidak tahu bisa di Aceh atau tidak nih. Kalau di Aceh lagi ke Aceh nih, semua akan mendatangi tempat kematian. Pernah ada pesawat Sukhoi dari Rusia ke Indonesia mau dijual, terbang tabrak Gunung Salak. Lahir di Rusia, tercatat di Lauh Mahfuz, meninggal di Gunung Salak. Terbang ke sini, dijemput orang-orang yang bakal meninggal di sana. Begitulah. Kalau meninggalnya di rumah sakit, naik dia ke tempat tidur itu. Kalau meninggal di jalan, datang ke kilometer tersebut. Memang begitu. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Dan yang ketiga adalah cara. Kita tidak tahu cara kita meninggal. Tapi saudara-saudara kita yang wafat kena tsunami, itu karunia Allah. Karena diwafatkan sebagai syuhada. Ada beberapa syuhada, di antaranya terkena wabah. Kemarin COVID itu bisa mengantarkan syuhada kalau beriman. Ada yang tenggelam, ada yang melahirkan, ada yang terjatuh, terbakar, ada beberapa jalan. Sepanjang dia punya iman, insya Allah jadi kebaikan. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau mengenang tsunami, tidak boleh larut dalam duka, karena boleh jadi yang meninggal lebih bahagia daripada yang hidup. Tapi saya tidak lihat jenazah, tidak apa-apa. Kalau orangnya dimuliakan Allah,
di alam barzah pasti nikmat. Justru ujiannya sekarang. Berat mana ujian? Tidak punya uang atau banyak uang? Jawab. Berat mana ujian kesusahan atau kesenangan? Jangan. Ini jawabannya udah jelas, ujian sekali bagi saya ya. Naik pesawat Itu itu. lancar, enak. Apa yang dilakukan oleh penumpang? Tidur, nonton video, dengar musik, main game, ngemil. Sedikit yang zikir, walaupun umroh. Tapi pesawatnya tiba-tiba ada goyang. Apa yang dilakukan penumpang? Ya Allah, semuanya zikir. Termasuk yang tidak pernah zikir sekali. Mana yang Allah sukai? Lupa ke Allah atau ingat ke Allah? Fadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Itu itu. Jadi mana berat ujiannya, waktu ada tsunami atau sekarang? Jawab Pak Gubernur. Jawab Ibu. Sekarang. Dulu rata-rata orang berdoa, dulu nangis minta tolong ke Allah, betul? Ya Allah, di mana anak saya, di mana? Terus Allah, Allah, Allah. Sekarang sedikit ingat Allah, karena serba enak, lebih banyak ingat kiriman paket daripada ingat Allah. Jadi jangan merasa ujian berat itu waktu tsunami, karena sebetulnya yang sakit-sakit, yang tadi siapa kakinya, semuanya diganjar oleh Allah dengan berguguran dosa-dosa. Ya, tidaklah tertusuk duri sekalipun, sakit, capek, lelah, kecuali Allah menggugurkan dosa. Pada waktu itu sedih, cemas, sakit, lelah, diganggu, kehilangan harta, semuanya akan menggugurkan dosa-dosa. Nah sekarang kenyamanan malah nambah dosa. Dulu mana main HP waktu tsunami, ya kan? Nah sekarang lagi ceramah juga HP aja. Sudah cukup segitu enggak nih? Lanjut. Saya mah sederhana ceramahnya, bagaimana ujian kemudahan ini bisa kita syukuri. Jangan sampai justru ketika dimudahkan kita jadi makin jauh kepada Allah. Apa sih hikmah tsunami yang pertama dan utama? Yang pertama dan utama dari tsunami adalah agar orang sadar ada Allah penguasa langit dan bumi. Selama ini kita lupa kepada Allah. Jawab, apakah jam ini akan bisa jadi dengan sendirinya? Tidak. Jawab. Mungkin ini jadi aja sendiri. Harus ada yang buat, benar? Apakah meja ini bisa jadi dengan sendirinya? Kayu tiba-tiba berlubang jadi begini? Tidak, pasti ada yang buat. Apakah tenda ini jadi dengan sendirinya? Apakah masjid Baitur Rahman tiba-tiba jadi dengan sendirinya? Pasti ada yang buat. Apalagi kita yang rumit, manusia, dunia, gunung, langit, matahari, semuanya ada yang membuat. Siapa? Allah. Ini yang terpenting dari tsunami. Seberapa hebat
kita ingat Allah, seberapa yakin kita kepada Allah. Bahagia di dunia ini dan bahagia di akhirat kuncinya hanya dua. Bu, Ma, pegawai negeri, nah, jenderal, udah, kita udah nunggu berjam-jam nih. Yang lain duduk ya, giliran saya nih. Wah, saya jadi lupa tadi ngomong apa. Hah? Ada dua. Kunci bahagia itu dua. Bahagia bukan karena banyak harta. Bahagia bukan karena punya jabatan tinggi. Bahagia bukan karena banyak followers. Bahagia bukan karena gagah perkasa. Bahagia itu cuma dua kuncinya. Satu, iman. Dua, amal soleh. I just talk about happiness. Everyone dream about happiness, but not everyone understand how to feel the real happy. You know? No. Nah, susah bahasa Inggris. That's okay. First is faith. Strong faith, kuat iman, and good deed, amal soleh. Only two kinds. Hanya dua yang membuat kita bahagia dalam keadaan apapun, iman dan amal soleh. Mungkinkah seorang gubernur bahagia? Mungkin tidak. Kalau gubernurnya kuat iman, kalau gubernurnya menjadikan jabatannya jadi amal soleh, sah tak gubernur bahagia. Tapi kalau gubernur, maaf ya, bukan yang ini maksudnya. Ini kasihan jadi ini. Maaf Pak, dimaafkan tidak? Maafkan, awas ya. Tapi kalau pejabat kurang iman, demi Allah itu pejabat tidak akan bahagia. Stres terus. Gak usah tepuk tangan. Itu pejabat bukan, apa bukan. Dengki namanya, diam ya. Ada aja ibu. Gak usah tepuk tangan kalau dinasehatin orang. Nanti bagian ibu yang dinasehatin. Lanjut. Jadi ingat baik-baik. Kita kalau mau bahagia dalam ujian kepahitan, dalam ujian kesenangan, sakit, sehat, dihina, dipuji, diturunkan, diangkat, semua ini sama bagi orang yang beriman. Karena hidup ini ujian. Belum punya suami, ujian. Sudah punya suami, kenapa makin keras misalnya? Berarti lebih berat sekarang. Bapak-bapak, belum punya istri, sudah punya istri, lebih berat berarti. Ujian hadirin. Maka supaya lulus ujian, kuncinya dua. Iman tingkatkan, jadikan amal soleh. Jadi kalau ibu bapak kurang bahagia, artinya apa? Jawab. Kurang mantap. Jawab. Dan begitu, bukan kurang uang, bukan kurang jabatan. Orang menderita pasti karena kurang iman dan kurang amal soleh. Jelas? Apakah tidak punya uang bisa bahagia? Bisa. Apakah banyak uang pasti bahagia? Bukan belum tentu, belum nyoba. Pak Konsul, mengerti?
Jepang, oke? Arigatou gozaimasu. Pak Walid, bagaimana? Paham tak? Paham tak? Nah, kalau paham tuh? Walid, awal kata, makin bersilah. Nah, dari mana lagi ini? India. Susah ngomong India ini. Terima kasih. Harus belajar ya, supaya bahagia. Lanjut. Lakukan yang terbaik ya. Jangan ingin dipuji orang. Lihat jantung. Jantung berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Tapi berbuat, itu orang yang ikhlas. Lihat matahari, hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya, lakukan, lupakan. Lihat akar pohon berbunga indah yang dipuji bunga, padahal jasa akar. Buah enak, dipuji buah, padahal jasa akar. Jangan ingin dipuji. Atau seperti gula, teh manis tidak disebut teh gula. Giliran kopi disebut kopi. Martabak manis tidak disebut martabak gula. Giliran martabak telur dipuji si telurnya. Tapi giliran penyakit, ini sakit gula nih, difitnah. Tapi gula tetap manis, nah? Walau tidak dipuji, walau difitnah, tetap manis. Itulah orang yang alhamdulillah berbuat tanpa sibuk ingin dipuji, baru bahagia. Jelas? Lakukan, lupakan. Ulangi. Sekali lagi. Yang mantap. Do it and forget it. That is sincere heart. Do not hope anything from others, only from Allah. Enough. Begitulah ya bahasa Inggrisnya, tenang karena mikirnya yang lama. Some people say, very wise, not wise. That is not so easy to find the word, you know. But it's okay. Gak apa-apa. Ya, gak wajib. Alhamdulillah. Kalau ada yang buang angin di sini bagaimana? Alhamdulillah. Di sebelah saya ada yang kentut, telinga saya masih normal. Tiba-tiba bau, alhamdulillah, berarti saya tidak kena COVID. Begitu. Dibuat mudah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ala kulli hal, dalam segala keadaan. Hilang dompet? Hilang dompet bagaimana? Alhamdulillah, yang hilang dompetnya aja, tidak dengan celananya. 3, nah, selesai nih. 3, berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat, syukur. Ini benar, ini berarti yang dilakukan Pemda Aceh ya, mengundang jamaah, donatur, and say thanks. Ini adalah syukur. Grateful to Allah is always remember, mengingat orang yang berbuat baik dan berbalas kebaikan. Orang tua melahirkan kita, bakti ke orang tua itu syukur. Durhaka kepada orang tua itu kufur. Makanya
kalau hidup ingin bahagia, muliakan orang tua. Hakul yakin kalau ikhlas, Allah akan memuliakan hati. Bu, Ibu, penghuni neraka sebagian besar laki perempuan. Tahu tuh. Jadi di neraka banyak laki-laki, banyak perempuan. Ngomong laki nggak berani. Kenapa perempuan banyak yang masuk neraka? Karena kufur ke Allah, bukan kufur kepada suami. Suami udah membanting-banting tulang, meres keringat, berbuat baik, tapi nila setitik, rusak susu sebelah. Hati-hati loh Bu, kalau ibu menyia-nyiakan suami, tapi suami saya sudah terima ya. Cing sabar, nggak lama kok di dunia. Nanti di akhirat mungkin dapat yang lebih baik. Di dunia yang ini aja, terima. Tapi siapa tahu suaminya jadi ahli surga, ketemu lagi dong. Shh, jangan begitu. Bu, percayalah Bu, ibu banyak berterima kasih, banyak bersyukur, ibu bahagia. Sama bapak-bapak juga ya. Kunci syukur adalah berterima kasih. Pak, pinjam motor, nanti duhur dikembalikan. Ternyata sampai maghrib motor tidak dikembalikan. Ketika datang motor, ban kempes, spion copot, bensin habis, motor kotor. Dipinjemnya lagi tidak? Jawab. Tidak tahu syukur. Pak, pinjam motor. Motor kembali sebelum duhur. Motornya dicuci, jadi bersih. Bensin full tank, oli diganti. Apa kata Bapak? Jangan ragu-ragu. Tiap hari pinjam juga tidak apa-apa. Benar? Tahu terima kasih, bertambah nikmat. Bu, Ibu, bersyukur ya. 4, kunci keempat, udah dekat nih. Bagaimana supaya syukur? Gunakan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah, itu syukur. Nih, kening, banyak sujud, rasakan Pak. Makin sering sujud dalam sholat, makin lama sujud, makin bahagia hidup. Bapak Ibu ingin tenang, sholat. Demi Allah, sholat. Karena saat terdekat kita dengan Allah adalah sujud. Tidak ribet hidup ini Pak. Ingin tenang, sholat, sujud yang bagus. Mata ingin tenang, baca Quran. 1 huruf, 1 kebaikan kali 10. Bismillahirrahmanirrahim, 190 kebaikan. Bu, Ibu, mau bahagia nggak? Gampang. Yang ngebulak-balik hati siapa? Allah suka tidak lihat ibu baca Quran? Suka tidak? Baca Quran dengan ikhlas, jangan diposting. Ini mah tahajud juga diposting. Allahu Akbar. Umroh diposting, jangan. Sing ikhlas. Rezeki, ingin rezekinya nambah? Ya kalau nggak mau nggak apa-apa. Cara yang paling mudah kita hidup rezekinya nambah adalah sedekah. Orang yang senang sedekah, mana kosot sodakotun mimma, tidak berkurang harta dengan sedekah. Orang ahli sedekah itu dikit-dikit
sedekah. Bukan sedekah sedikit-sedikit. Alhamdulillah ada berita bahagia, sedekah. Anak sakit, sedekah. Suami marah-marah, sedekah. Suami baik, sedekah. Apapun senang dan susah, bahagiakan orang lain. Ciri orang takwa tubuh alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, senang bersedekah. Jangan banyak mikir. Kalau banyak mikir jadi kikir. Pernah lihat Pak di medsos, bro, ada orang mau sedekah, kotak infak lewat, dia mengeluarkan 2 lembar 100.000 dan 1.000. Lalu dia mikir, yang mana nih, 100 atau 1.000? Akhirnya yang 100.000 dilipat dan dimasukkan ke saku. Yang 1.000 masuk ke kotak infak. Baru juga masuk, ada yang nyolek dari belakang. Apa kakek-kakek ngasih uang 100.000. Hebat si kakek, tua, nggak kelihatan kaya, tapi 100.000 masukin ke kotak infak. Baru juga masuk, dicolek lagi. Apa itu uang jatuh dari saku, habis duitnya, tapi pahalanya cuma 1.000. Jangan pelit. Tahu tidak ciri orang pelit? Tahu tidak? Mudah marah. Iya, karena urutannya Ali Imran 134, bersedekah, menahan marah, memaafkan, berbuat baik. Jadi kalau orang senang sedekah, selain hati bahagia, rezeki tidak berkurang, ditolak bala, dan setiap masalah akan ditolong, ada jalan keluarnya. Ahli sedekah adalah ahli syukur. Jelas? Coba tes. Kalau punya uang 120.000, mana yang disedekahkan? Jujur. Mana? Jujur, jangan langsung salehah, yang asli dulu. 20. Ternyata 3 lembar 125, yang mana jadinya 5.000. Ternyata 4 lembar 127, jadinya yang mana? 2.000. Ya beginilah Pak nasibnya. Sedekah ya, sedekah. Jangan hanya waktu tsunami saja. Justru sekarang, gak usah banyak mikir Bu. Keluarkan. Akan terakhir, at-tahadus bin nikmah, menampakkan nikmat. Bolehkah kita menampakkan nikmat? Boleh. Punya mobil bagus boleh? Boleh. Punya rumah bagus boleh? Boleh. Tetapi setiap kali kita menampakkan, sebutkan ini adalah titipan Allah, ini adalah milik Allah, ini adalah amanah Allah, ini adalah ujian dari Allah. Jadi Alhamdulillahirrahmanirrahim, demikian para hadirin berbahagia kita dengarkan tausiah untuk kita bersama. Semoga menjadi yang terbaik untuk kita. Dan demikian para hadirin berbahagia, serangkaian acara mengenang dan refleksi 20 tahun Tsunami Aceh. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya kami sampaikan kepada seluruh masyarakat yang berhadir, tamu undangan kami yang berhadir, bahwa pemerintah Aceh telah menyediakan kenduri makan siang. Itu disediakan di tenda bagian kiri dan kanan yang berwarna oranye, tertuliskan BPPA. Oke guys, alhamdulillah jadi acaranya itu udah selesai tadi sama kali ini kayak banyak salah ngomong ya. Oke guys, jadi tadi itu acara ceramahnya itu udah selesai. Jadi saya kali ini itu mau pulang ya guys. Jadi tadi itu seru sekali sih guys. Kayak bercampur aduk gitu ya, kayak antara perasaan sedih gitu dan terharu tentang mengenang kejadian tsunami Aceh pada tahun 2004 yang lalu. Oke, jadi kita kali ini mau pulang guys. Jadi tadi itu kita parkirin motornya itu di sebelah sana.
Jadi di sini itu semua orang udah banyak juga yang pulang. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe video ini. Saya Rahman pamit dari depan kamera. Dadah.